Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bersama dengan Lause Zeyla, kita mau ya adik-adik bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali hari ini. Nah adik-adik semua, kita berdoa sebelum kita mulai renungan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu sehingga kami boleh bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua agar kami dapat mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak yang patuh dan juga menjadi anak-anak yang boleh merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, berguna lagi. Nah adik-adik, suatu barang yang telah dibuang artinya barang itu tidak mempunyai manfaat lagi dan barang itu tidak dapat digunakan lagi. Tetapi adik-adik, barang-barang tersebut bisa diambil dan dibuat berguna lagi. Contohnya apa adik-adik? Ada barang-barang plastik seperti botol-botol yang dapat dibuat kembali menjadi suatu barang yang bermanfaat. Botol-botol tersebut bisa dibuat menjadi suatu tempat yang bermanfaat. Bisa dibuat jadi hiasan-hiasan rumah dan bisa juga menjadi pot-pot bunga. Nah adik-adik semua, berguna artinya bermanfaat, berfungsi, dan juga mendatangkan suatu hal yang berguna dan mendatangkan suatu keuntungan. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema ini dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik, 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini menunjukkan, memberitahukan kepada kita, dikatakan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah dibuang dan oleh manusia, itu artinya tidak dianggap berguna. Gambaran ini menunjukkan adik-adik bahwa banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Kristus. Pada saat itu orang-orang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Dan pada zaman sekarang juga adik-adik banyak juga yang tidak percaya ataupun yang masih belum percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Kristus tidak dianggap berguna bagi mereka. Nah adik-adik, namun Yesus yang telah dibuang tersebut, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan tidak dianggap berharga, namun di hadapan Allah, Kristus adalah suatu batu penjuru, batu hidup, dan batu yang terutama. Nah adik-adik, firman Tuhan memberitahukan bagi kita semua, bagi adik-adik semua yang pada hari ini mungkin merasa dirinya tidak berguna, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada kelebihan apapun yang dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita. Atau adik-adik selama ini adik-adik menganggap orang lain tidak menganggap adik-adik, menganggap remeh adik-adik, dan adik-adik mengatakan tidak ada suatu hal yang berguna yang dapat saya kerjakan dan yang dapat saya lakukan di dalam kehidupan ini. Nah adik-adik, orang-orang semuanya menganggap kita tidak berguna dan tidak berharga ataupun tidak berarti adik-adik. Tetapi apa? Firman Tuhan menunjukkan pada hari ini bahwa Kristus juga tidak dianggap berguna, namun Allah menganggapnya berarti.
hati. Dan Kristus juga turut merasakan apa yang kita rasakan adik-adik, bahwa ia ditolak dan dibuang oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi adik-adik tahukah bahwa kita juga dikatakan batu hidup? Artinya kita di mata Allah sungguh berharga, dan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah batu hidup. Batu hidup yaitu Yesus Kristus adalah contoh, model, dan teladan bagi kita, sehingga kita juga disebut sebagai batu-batu hidup. Nah adik-adik, dan Allah juga menyebut kita sebagai orang yang percaya itu karena kita hidup dan melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang dapat Allah lakukan bagi kita adik-adik? Hidup kita dipersembahkan kepada Allah. Yang pertama, batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Hidup kita sebagai bait Allah, adik-adik tahu sendiri bahwa kita memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan adik-adik. Bersama dengan teman-teman kita semua yang sudah percaya, kita dapat mengajak mereka untuk berdoa, mengingatkan mereka untuk tetap mengingat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan juga kita dapat peduli kepada teman-teman kita yang lain sebagaimana Tuhan juga telah peduli kepada kita adik-adik. Yang kedua, mempersembahkan hidup kita kepada Allah sebagai persembahan rohani yang berkenan di hati Allah adik-adik. Nah, hidup kita, tubuh kita dapat kita persembahkan bagi Tuhan. Tangan kita dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Waktu kita juga adik-adik, sepanjang hidup kita Tuhan memberikan waktu yang panjang. Jadi digunakanlah untuk Tuhan, jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri adik-adik. Dalam waktu kita bisa berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, bagi Allah yang dipandang tidak berarti bagi manusia, dapat Allah gunakan berguna lagi bagi pekerjaan Tuhan. Asalkan adik-adik kita mau hidup kita ini Tuhan pakai. Apa yang telah Tuhan karuniakan bagi kita, kita diciptakan sangat sempurna loh adik-adik. Akal, pikiran, sikap, dan tubuh kita dapat kita berikan untuk Tuhan dalam semua hal pelayanan bagi Tuhan. Dalam kita berdoa, beribadah, bersyukur, dan juga bersama-sama dengan teman-teman kita yang percaya lainnya, kita dapat bersama-sama melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadi jika adik-adik menganggap diri tidak berharga, ingatlah bahwa Tuhan peduli dan Tuhan menganggap kita sebagai orang-orang yang berharga oleh karena kita yang telah percaya kepada Kristus. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menutup renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat melakukan dan merenungkan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.